Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar zodiak Aquarius ya, kita cek-cek energinya zodiak Aquarius. Apa yang sedang kalian rasakan hari ini? Semoga baik-baik aja ya kabarnya. Oke, aku lihat energinya dirimu. Ini adalah seseorang yang mungkin sedang bosan ya dengan keadaan yang beberapa kali ya Eight of Cup. Kalau energinya sepertinya baru saja meninggalkan sesuatu hal ini ya. Itu apakah ada sesuatu yang menyakitkanmu ya? 7 hal yang membuatmu merasa sakit hati di sini ya, ataupun 7 keberuntungan yang akan datang kepada dirimu, karena ini ada cup-cup yang terisi ya, yang mungkin kalian fokus kepada seseorang di sini yang pergi dengan orang lain gitu, sementara di belakangmu itu banyak sekali yang suka ya, yang sayang ya. Oke, di sini hal yang pertama ya adalah kalian sedang fokus terhadap seseorang di sini, masih suka memantau juga ya dalam kejauhan gitu, stalking dia gitu. Ada hal yang ingin diutarakan ataupun belum selesai gitu ya, unfinished business ini dengan dia gitu. Apalagi ini tentang bagaimana caranya gitu ya, kalian mewujudkan sebuah impian. Mungkin ada cita-cita juga yang belum tersampaikan, ada hal yang belum terwujudkan di sini ya. Ada mungkin di sini ada seseorang yang meminta bantuan kepada kalian, kalian belum bisa membantunya itu, ataupun di sini kalian lagi ingat sama seseorang ya, tentang kebaikannya, tentang kasih sayangnya yang mungkin sudah pergi gitu ya, dan seseorang sudah menjadi bagian dalam perjalanan kehidupanmu gitu. Tapi di sini ada beban ya, ada beban yang begitu merasa tersakiti, terzolimi gitu ya, atau ada energi yang sudah dibohongi oleh pasangannya di sini ya. Pasanganmu ini adalah matahari untukmu, yang memberikan warna yang ceria, yang memberikan ketulusan di sini ya. Dia pergi mungkin ada hubungannya juga ya dengan perasaan dia kayak gitu. Nanti setelah ini kakak coba lihat untuk perasaannya dia. Kalian itu merasa sudah diabaikan di sini ya, merasa tidak dihiraukan oleh seseorang tersebut ya. Di sini kalian mencoba untuk apa ya, kayak minta keadilan kepada Tuhan gitu ya. Apakah ini memang benar-benar jodohnya atau bukan? Kalian ingin mengembalikan situasi perasaan kalian yang sudah tercabik-cabik oleh seseorang ini gitu. Nah, aku lihat sih masalahnya adalah ketidakjujuran dari pasanganmu yang membuat dirimu lelah di sini ya, ingin beristirahat mungkin dari hal-hal yang membuat kalian tuh merasa habis gitu energi di sini ya. Kita lihat energinya seseorang yang ada di luar sana gitu. Mungkin apakah sebetulnya dia mencintaimu atau tidak, di sini apa yang dia rasakan juga gitu ya. Di sini rencanamu ya, kalian masih terhubung, masih ingin bersilaturahmi, masih ingin mengungkapkan perasaan. Kalian belum sanggup untuk meninggalkannya. Tapi di sini juga gitu, satu sisi gitu kalian punya kerjaan yang mungkin belum selesai, karir gitu ya, keuangan yang belum stabil. Kalian tidak bisa juga gitu ya meneruskan gitu, walaupun belum waktunya juga untuk mengatakan sesuatu tentang kejujuran hatimu di sini ya. Ada hal hatimu mengatakan bahwa aku harus memperbaiki spirit aku gitu, aku harus healing, aku harus banyak-banyak bermeditasi gitu. Apakah memang benar kalian jodoh atau bukan gitu, itu kan yang paling penting, itu kan kedepannya ya, kecocokannya gitu, apakah cocok tidak gitu selama kalian berhubungan bersama dia gitu. Ternyata di sini banyak luka ya gitu, ada perasaan yang mungkin dibohongi tersebut ya, membuat kalian menjadi tidak bersemangat lagi mungkin untuk saat ini bertemu ya. Oke. Tujuan 7 hari ke depan di sini kalian hanya ingin sendiri ya dalam menjalani kehidupan ini. Karena menurut hatimu gitu, kalian sia-sia di sini memperjuangkan seseorang yang tidak menghargaimu di sini, yang tidak peduli dengan apa yang telah engkau lakukan selama ini. Perasaanmu di sini sangat amat
sakit sekali. Ketika ada Ten of Swords, cerita tentang depresi, sakit hati ya, merasa dirinya itu sulit untuk menerima sebuah kenyataan di sini ya. Tapi seiring berjalannya waktu, kalian kuat untuk menghadapi semua ya. Kalian sudah ada di tempat yang aman ya. Sudah bisa melupakan semua walaupun berat awalnya, tapi bahagia di akhir. Ini tentang sebuah kepercayaan hati kalian. Orangnya penyayang di sini, tapi aku lihat ya ada energi tentang kesetiaan di sini. Mungkin kalian yang udah benar-benar setia sama dia selama ini itu mendapatkan perlakuan yang kurang baik ya, mendapatkan kebohongan-kebohongan selama ini yang tidak pernah kalian sadari gitu ya, apa yang sudah dia lakukan selama ini. 7 hari ke depan kalian masih ingin sendiri ya, mencoba fokus terhadap karir, terhadap keuangan, karena kalian adalah orang yang mandiri yang mampu mengatasi masalah ini sendiri ya. Di situ ada di belakangmu itu banyak peluang-peluang, ada 7 peluang loh. Ya, 7 peluang itu entah teman, sahabat ya, seseorang yang mencintaimu gitu, yang kaliannya nggak dilihat, ternyata di belakangmu ini sebuah kebahagiaan yang begitu besar ya. Banyak loh ya, yang kaliannya lihat ke sana, di belakangmu itu banyak yang nggak disadari. Mungkin ada juga energi-energi yang positif ya, ada malaikat yang baik ya, ada bantuan spiritual gitu, mungkin leluhurmu di sini yang selalu membimbingmu gitu, yang selalu menemanimu ya, memberitahukan sesuatu yang terbaik untukmu, yang bukan yang terbaik itu ada ya dalam benakmu, di belakangmu itu ya. Karena kalian adalah orang yang baik, pasti akan mendapatkan seseorang yang baik. Oke, the bottom of the deck-nya di sini ada Three of Wands ya, tentang sebuah keyakinan yang kalian hadapi ini menjadi sebuah obat ya yang terbaik untukmu. Keyakinan bahwa kau sudah berbuat baik, sudah melakukan hal yang sangat baik ya, pasti akan mendapatkan hasil yang baik ya. Oke, di sini ya kalian ada energi di mana memang masih merasa masih nggak mau kehilangan dia gitu ya, tapi di sini kalian mencoba untuk menjalin kepercayaan yang baik dengan diri kalian sendiri di sini ya. Aku lihat banyak yang akan datang kepadamu ya, pintu-pintu terbuka ya, dari rezeki gitu ya, dari orang-orang nanti yang baru yang akan mencintaimu dengan setulus hati. Ini ada, karena ini penjelasannya sudah komplit sebetulnya ya di atas ya. Peluangnya begitu banyak yang hadir nanti ketika kalian sudah menyadari gitu bahwa ternyata kalian adalah orang yang berarti gitu dalam hidup kalian sendiri gitu, ataupun kalian sebagai seorang yang diandalkan dalam keluargamu di sini. Ketika kalian sudah melepaskan sesuatu tersebut, melihat ke belakang ini ya, semua kalian akan jelas ya di sini bahwa ternyata banyak banget di sini orang-orang yang menghargaimu, mempercayaimu di sini ya, lahir batin di sini ya. Nanti ada hasil yang sempurna ya. Angka 7 menandakan tentang keberuntungan dan keyakinan tujuan yang pasti terhadap masa depan yang memang sudah digariskan untukmu ya. Seperti itu. Mudah-mudahan kalian mendapatkan orang yang terbaik, karena di sini sudah disediakan ya. Dalam siklus kehidupanmu kalian akan bertemu dengan seseorang di sini, hampir gambarannya seperti kalian sama-sama sayang, sama-sama cinta gitu ya. Nanti ada beberapa orang-orang yang baru yang masuk ke dalam kehidupanmu di sini ya, yang sefrekuensi mungkin seperti itu. Sekarang kita lanjut ke energi kabarnya si dia ya. Apa yang dia rencanakan sama kamu dan apa yang dia rasakan juga, itu sama-sama gitu ya. Ini kamu di sini ya. Oke. Apa yang sebenarnya sedang dia rasakan ya? Seperti apa sih kriterianya gitu ya dia itu? Tuh, supaya di sini ada sedikit mungkin jalan keluar untuk hatimu yang mungkin banyak luka di sini ya. Wah, ini sepertinya dia tuh lagi berantakan ya perasaannya. Aku shuffle keluar terus, sepertinya dia tidak mau berpisah denganmu di sini ya. Tuh kan? Karena mungkin udah ada yang sudah berpisah secara sah gitu dalam hubungan asmara ataupun yang sudah berkeluarga. Coba kita klarifikasi ada apa ya? Apa yang sedang dirasakan, seperti apa dia orangnya? Oke, dia itu sebetulnya the King of Swords ya. Orang yang cukup dominan di sini ya. Egois ya.
tidak mudah untuk mengatakan maaf, tidak mudah untuk mengatakan sesuatu yang membuat kalian itu merasa aman, damai gitu ya. Sulit untuk dipahami lah, seperti itu ya. Karena ini orangnya cukup egoisnya cukup tinggi sekali ya. Gitu. Sebetulnya orang tersebut juga dalam kesendiriannya ya, dia merasakan kesepian gitu ya. Dan dia mencoba untuk membangun dirinya, membangun mentalnya gitu. Ternyata ketika jauh dengan kalian gitu ya, dia juga kena mental sepertinya ya. Kena mental karena di sini mungkin kalian adalah orang yang berarti ya buat hidupnya dia. Kalian adalah orang yang sabar menurut dia tuh, seperti itu. Dalam percintaan pasti ada ya rasa sakit ya, karena udah ada rasa sayang, ada rasa cinta ya. Gitu. Nah, terus di sini ya juga ada sesuatu hal gitu ya tentang dia belum bisa melepaskan pergaulannya gitu ya, karena banyak teman-temannya di sini. Dia lebih mementingkan temannya tersebut daripada kamu. Nah, ternyata gitu ya, di sini dia sudah banyak melakukan kesalahan ya. Ada devil di sini, kesalahan. Ternyata dia mengabaikanmu demi teman-temannya ataupun demi pekerjaannya gitu ya. Di sini ternyata dia merasa sudah salah dalam melangkah gitu, atau dia juga sudah merasa bersalah, sudah mengkhianatimu di belakang, karena dia sudah ada pertemuan gitu dengan seseorang di sini ya, gitu. Ataupun dia merindukan pertemuan denganmu ya, yang di sini mungkin denganmu merasa nyaman. Oke, di sini tuh dia ada The Tower ya. Ketika kakak membukakan kartumu nggak ada tuh ya The Tower. Hanya ada rasa sakit aja. Tidak ada sesuatu yang membuat ini merasa sangat berat bebannya. Ini untuk seseorang yang kalian fokuskan, berat kakak bacanya ya. Benar-benar dia bersusah payah gitu untuk melupakanmu. Mungkin energi dia sudah diputuskan oleh kalian gitu, ataupun kalian yang coba menghindari dia gitu, demi supaya kalian itu lebih fokus mungkin sama pekerjaan, sama keluarga mungkin ya. Karena kakak lihat di sini ada orang-orang juga yang banyak yang suka sama kalian, kaliannya belum bisa move on gitu ya, karena menurut kalian belum bisa mengganti hati ya. Oke, di sini dia berdealing sama seseorang juga gitu ya, yang mungkin kurang sepaham gitu ya. Banyak pertengkaran juga ini sama pasangannya yang sekarang, yang udah nggak sama kalian ya. Coba kita ketahui. Pantesan aja ada The Tower ya, mungkin dia salah milih juga, salah milih pasangan. Ternyata nggak ada yang sebaik kalian, seperti itu. Karena kartu pertama itu yang kakak buka semua kalian bagus-bagus semua ya. Oke. Dia ada 5 of step ya. Jadi ketika lagi jauh sama kalian, dia suka konsultasi sama seseorang spiritual di sini yang lebih umurnya lebih di atas dia kebanyakan ya. Sudah berusia tua gitu ya, yang dituakan sama dia gitu ya. Konsultasi bagaimana gitu ya caranya supaya bisa mengembalikan kepercayaannya lagi, ingin dimaafkan sama kalian sepertinya di sini. Karena ketika jauh dari kalian, dia merasa sangat hancur di sini ya. Di sini dia sangat hancur ya, kayak gitu. Karena mungkin kalian adalah seseorang di sini yang berarti ya. Karena kalau sudah berpisah, biasanya kebaikan-kebaikanmu dia ingat ya, apapun yang pernah kalian lakukan kepada dia. Itu sangat membekas sepertinya ya di sini. Oke, dia masih ingin memperjuangkanmu di sini, tapi tergantung ya kalian mau menerimanya apa enggak. Kalau saran kakak sih biarkan dulu ya, biarkan dulu dia mencari kebebasannya, karena dia belum bisa membebaskan dirinya. Karena pasangannya yang sekarang kakak lihat gitu, dia orangnya mendominasi dia, mengatur dia. Mungkin dia kelelahan ya, tidak ada yang sebebas waktu denganmu, karena waktu denganmu kalian itu nggak pernah curiga apa-apa gitu ya, lurus-lurus aja gitu. Mungkin pasangannya dia yang sekarang banyak pengalaman gitu, lebih dari dia gitu ya, tentang percintaannya di sini. Pantas saja dia lelah ya. Oke, dia the King of Coin ya. Untuk finansialnya dia gitu ya di sini, mungkin dia dituntut oleh pasangannya yang baru itu, mungkin ada segi materi ya mungkin ya.
Kayak gitu, segi materi yang di sini harus susah payah juga gitu ya, susah payah demi demi menutupi kekurangannya ini gitu ya. Mungkin ini sudah pernah dilakukan juga di belakangmu ya, ketika masih berhubungan, masih bersama denganmu di sini gitu. Ketika kalian menjauhi, dia langsung ke si seseorang ini gitu ya. Ternyata kayak gitu. Ya. Di sini ada The Star ya. Dia mungkin cukup populer, banyak yang suka sama dia gitu ya di sini. Tapi ada perjuangan yang nanti akan dia lakukan kepada kalian karena menurut dia kalian ada The Star ya. Oke, kesimpulan yang terakhir ya di sini. Kesimpulan yang terakhir, karena ada kartu tambahan seperti yang tadi kakak buka untukmu, ada satu yang nongol ya di sini yang pengen ikutan, jadi sama kakak dimasukin juga ini ya. Nah, ketika jauh dari kalian itu dia merasa banyak hal yang dia terima ya, banyak pengetahuan juga, banyak hal-hal yang bisa dia ambil gitu hikmahnya di sini ya. Dia sedang menenangkan dirinya, sedang mencoba gitu ya untuk menjadi seseorang yang lebih baik, ingin menjadi seseorang yang dipercaya oleh kalian. Karena dia menyadari tentang kesalahan yang selama ini dia lakukan itu cukup banyak dan menyakitimu di sini ya. Oke, apa pergerakan dia gitu ya 7 hari ke depan? Apa 7 hari ke depan yang akan dia lakukan? Ini perasaan yang ada di dalam hatinya banyak banget ya, karena banyak berbohong gitu, jadi capek. Makanya kalau gak bohong itu capek loh. Nah, yang jadi jujur ya. Kalau jadi orang yang jujur itu kemana-mana aja gampang gitu ya. Nah, rencana 7 hari ke depan ya, dia ingin bertemu denganmu di sini ya, gitu. Apa yang nanti akan dilakukan ketika dia bertemu denganmu di sini? Dia ingin mencoba mengembalikan kepercayaan, sama seperti yang tadi ya, bahwa kalian adalah orang yang betul-betul membuat dia merasa hidup kembali, merasa tenang, merasa bahagia. Nah, di sini dia merasa damai ketika bersamamu gitu dia. Dia merasa kembali menjadi orang yang utuh, orang yang tenang gitu ketika bersama kamu gitu ya. Dia di sini sangat mencintaimu ya. Tuh. Dia ingin mempertahankan lagi hubungan ini gitu ya. Karena menurut dia kamu adalah matahari yang bersinar. Ini sama-sama ada perasaan cinta juga ya. Mungkin karena dia sudah terlanjur menjalin hubungan terlarang di belakang kalian, sudah mengkhianati kalian gitu ya. Lalu kalian pergi dan melanjutkannya gitu. Ternyata setelah dijalani itu membuat dia lelah kayak gitu ya. Dan ini dia ingin masih memperjuangkanmu di sini ya. The bottom of the deck-nya 7 hari ke depan yang dia akan lakukan. The bottom of the deck-nya dia ingin ada perubahan karena dia masih tak mau kehilanganmu di sini. Tuh ya. Tidak mau kehilanganmu di sini. Itu ingin ada perubahan, ingin ada komunikasi, ingin kembali menjadi seseorang yang lebih baik gitu ya. Coba bagaimana ya dengan hubungannya dengan pasangannya itu ya. Karena kakak udah ngambil the bottom of the deck, berarti kakak ngambil kartu yang lain. Oke, hubungannya kan ini ada kartu ya ceritanya yang nggak keambil, nggak ke shuffle. Kakak mau ambil aja buat jawaban mungkin sedikitnya ya. Di sini ya ternyata gitu ada cerita tentang high priestess ya, ketegasan. Dia sedang mencari jawaban. Dia memilih siapa di antara kalian gitu ya. Setelah mungkin bertemu dengan kalian menjadi lebih baik lagi, lebih menerima, mungkin dia juga akan memilihmu seperti itu ya, karena dia takut ditinggalkan oleh kalian dan mungkin lama menunggu waktu gitu. Akhirnya dia mencoba untuk bersama dengan yang lain gitu ya. Ternyata dia sangat lebih beruntung ya, lebih produktif dalam pekerjaan, dalam apa, ketika bersama dengan kalian. Dia merasakan ada hal-hal yang baik yang masuk ke dalam hidupnya gitu. Karena denganmu itu lebih positif, kata dia, lebih positif, kerjaan lebih terarah gitu ya, hubungan dengan sosialnya dia seimbang seperti itu ya. Sekarang kakak ngambil kartu yang sekarang mau kakak shuffle. Nah gitu. Tapi kartu ini juga
masih ada tambahan ya di sini ya. Tambahannya adalah dia gitu dengan orang barunya ini ya, dia merasa kelelahan ya, dia merasa kelelahan dengan orang barunya di sini itu ya. Mungkin di sini adalah kalian orang yang terbaik buat dia ya, kayak gitu. Ini kan ada The Devil, kakak mau tutup dulu ya, soalnya ada energi yang cukup lumayan lelah. Oke, kakak tutup dulu di sini ya. Mungkin seseorang di sini ada The Devil ya, sama orang ini dia sama orang barunya ini dia hanya mengambil keuntungan. Itu hanya mengambil keuntungan. Ternyata lelah gitu ya. Mungkin seseorang yang tadinya mau diambil keuntungannya malah dia sendiri yang banyak dibebani oleh materi gitu akhirnya ya. Makanya dia lebih memilih dengan kalian karena kalian tidak banyak menuntut gitu orangnya ya. Oke. Tuh. Apa yang akan terjadi jika kalian masih berhubungan sama dia gitu ya? Akan ada perubahan atau tidak gitu. Di sini dia ada ketakutan ya, ada ketakutan gitu. Ketakutan yang cukup besar ya. Dia berdealing sama beberapa sosok apa ya, hubungan cinta yang lain juga gitu. Jadi ketika nggak sama kalian tuh dia sama orang lain ya sebelumnya. Ada lagi di belakang orang itu juga gitu, di belakang si seorang itu ya gitu. Dia mulai mencari pembenaran dirinya, dia mulai mencari arti dari kehidupan ini gitu ya. Karena ketakutan ini membuat dia itu sulit untuk berkembang ya. Ada perasaan dimana harus ada perubahan ya, harus ada komunikasi katanya sama kalian kan gitu. Kalian udah jadi dunianya ya. Di sini juga ada energi sih, ada sama-sama takut kehilangan, tapi karena kalian tahu bahwa dia orang yang harus dibebaskan gitu ya, supaya beban perasaan kalian itu berkurang, jadi kalian mencoba untuk membenahi diri masing-masing gitu ya gitu. Tapi yang di sana juga perjalanannya cukup sulit ya gitu. Dia akan meninggalkan orang barunya itu menuju seseorang di sini gitu. Dia menuju seseorang di sini, entah itu kalian ataupun siapa gitu ya. Di sini dia menuju sesuatu, meninggalkan semua pihak di sini yang membuat dia lelah gitu, dan mencoba untuk menjadi seseorang yang produktif ya dalam bekerja gitu. Karena orang tersebut energinya habis karena terlalu banyak berdealing sama orang-orang, kerjaannya juga jadi lumayan cukup melelahkan gitu ya, seperti itu ya. Untuk 7 hari ke depan dia ingin ngobrol sama kalian apa yang dia rasakan. Mungkin dia ingin jadi sahabatmu, jadi temanmu gitu ya. Gak mau kehilanganmu di sini. Entah itu kehilangan tuh banyak, kehilangan cintamu, perhatianmu, kebaikanmu gitu ya, kasih sayangmu mungkin yang dia tidak dapatkan di orang-orang yang lain gitu ya, yang selain dirimu ini gitu. Apapun pilihan kalian ya, yang terbaik, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Jangan sampai ada masalah-masalah yang membuat kalian itu tidak nyaman. Mungkin gitu aja ya untuk readingan zodiak Aquarius, agak panjang nih ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga resonate. Kalau nggak resonate berarti bukan energinya kalian. Makasih ya udah nonton. Dadah.